Nomor 9, diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran M dan N adalah 40 cm. Jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut 10 cm dan 19 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah berapa cm? Nah, sebelum kita menentukan jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut, tentunya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Dan pada garis singgung persekutuan dua lingkaran, garis tersebut menyinggung dua lingkaran sekaligus. Untuk lebih jelasnya, kita gambarkan terlebih dahulu gambar garis singgung persekutuan luar dua lingkarannya. Oke, ini dia gambarnya. Pada lingkaran kecil, titik pusat lingkarannya M, kemudian pada lingkaran yang besar, titik pusat lingkarannya N. Kemudian titik P, yaitu titik singgung pada lingkaran M, kemudian titik O, yaitu titik singgung pada lingkaran N. Nah, ruas garis OP ini yang dinamakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang panjangnya 40 cm. D sama dengan 40 cm. Kemudian jari-jari lingkaran yang kecil yaitu S1 10 cm. Dan jari-jari lingkaran yang besar R2 sama dengan 19 cm. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah jarak antara kedua pusat lingkaran ruas garis MNP. Langsung saja kita tentukan jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi dalam kurung R1 dikurang R2 tutup kurung kuadrat. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu 40 cm sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R1 10 cm dikurang R2 19 cm tutup kurung kuadrat. 40 kuadrat 1600 sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung 10 dikurang 19 min 9. Min 9 kuadrat positif 81. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 81. 1600 ditambah 81 sama dengan P kuadrat min 81 ditambah 81. 1600 ditambah 81 1681 sama dengan P kuadrat min 81 ditambah 81 habis, sehingga yang di ruas kanan menyisakan P kuadrat. Nah, si P masih memiliki kuadrat, berarti yang di ruas kiri kita akarkan. Akar kuadrat dari 1681 sama dengan P. Akar kuadrat dari 1681 yaitu 41 cm. Jadi jarak antara kedua pusat lingkaran di atas MN 41 cm. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian kita akan dapat menentukan ruas garis MN dengan menggunakan cara yang lain. Untuk itu, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Oke, kita perhatikan gambar di atas untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan. Yang pertama, kita perhatikan ruas garis OP. Nah, ternyata ruas garis OP tegak lurus dengan jari-jari pada lingkaran yang kecil MP dan jari-jari lingkaran yang besar NO. Kemudian kita dapat membuat garis yang dapat menghubungkan titik M
dengan titik Q pada NO. Sehingga QO sama dengan MP yang panjangnya 10 cm. Nah, berikut gambar yang kita peroleh setelah dibuat ruas garis MQ. Oke, yang pertama kita perhatikan segi 4 MQOP, yaitu panjang QO yang sudah disebutkan tadi sama dengan panjang MP, yaitu 10 cm. Kemudian sudut MPO dan sudut QOP sama-sama sudut siku-siku. Yang siku-sikunya di O dan di P. Nah, dari dua informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa MQ sejajar dengan PO. Akibatnya apa? Sudut PMQ dan sudut OQM adalah sudut siku-siku. Dengan kata lain, bahwa segi 4 MQOP adalah persegi panjang. Akibatnya, panjang MQ sama dengan panjang PO. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga MQN untuk mendapatkan informasi yang lain. Yang pertama, sudut MQN ternyata berpelurus dengan sudut MQO, sehingga sudut MQN juga merupakan sudut siku-siku, yang siku-sikunya di titik Q. Dengan kata lain, bahwa segitiga MQN merupakan segitiga siku-siku. Kemudian, dari mana kita dapatkan panjang NQ? Yaitu jari-jari lingkaran yang besar dikurangi jari-jari lingkaran yang kecil. 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Dari informasi yang sudah kita dapatkan tadi, berdasarkan gambar di atas, untuk menentukan jarak antara kedua pusat lingkaran, ruas garis MN dapat kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ruas garis MQ yaitu sebagai sisi alas dari segitiga siku-siku MQN. Kemudian ruas garis NQ yaitu sebagai sisi tegak dari segitiga siku-siku MQN. Dan ruas garis MN sebagai sisi miringnya. Langsung saja, MN sama dengan akar MQ kuadrat ditambah NQ kuadrat. Akar panjang MQ 40 cm ditambah panjang NQ 9 cm. 40 kuadrat 1600 ditambah 9 kuadrat 81. 1600 ditambah 81 1681. Akar kuadrat dari 1681 yaitu 41 cm. Nah, jadi cara yang kedua dengan cara yang pertama hasilnya sama, yaitu 41 cm. Nomor 10, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut 20 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 16 cm, manakah pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut? Di soal sebelumnya kita sudah membahas soal garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pada soal nomor 10, kita akan membahas soal garis singgung persekutuan dalam. Yang ditanyakan di soal ini, pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut. Bagaimana menentukan pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Dan alangkah lebih baiknya kita gambarkan terlebih dahulu garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut.
Oke, ini dia gambarnya. Pada lingkaran yang besar, titik pusat lingkarannya P, kemudian pada lingkaran yang kecil, titik pusat lingkarannya Q. Kemudian titik F, yaitu titik singgung pada lingkaran P, kemudian titik I, yaitu titik singgung pada lingkaran Q. Ruas garis FI, yaitu garis singgung persekutuan dalam yang panjangnya 16 cm. D sama dengan 16 cm. Kemudian ruas garis PQ, yaitu jarak antara kedua pusat lingkaran yang panjangnya 20 cm. Yang ditanyakan, pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut. Ruas garis PF, yaitu jari-jari lingkaran yang besar R1, kemudian ruas garis IQ, jari-jari lingkaran yang kecil R2. Langsung saja, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi dalam kurung R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya 16 cm sama dengan P kuadrat, jarak antara kedua pusat lingkaran 20 cm dikurangi dalam kurung R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat. 16 kuadrat 256 sama dengan 20 kuadrat 400 dikurangi dalam kurung R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat. 256 dan yang di dalam kurung kita pindah ruaskan. Yang 256 ke ruas kanan dan yang di dalam kurung kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga tandanya berubah. Ini kan negatif, pindah ke ruas kiri akan menjadi positif. Begitu juga yang 256 pindah ke ruas kanan akan menjadi negatif. Dalam kurung R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat sama dengan 400 dikurangi, nah yang ini pindah ke ruas kanan 256. Dalam kurung R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256 144. Kemudian kita akarkan R1 ditambah R2 sama dengan akar kuadrat 144, yaitu 12 cm. Jadi pasangan jari-jari pada kedua lingkaran di atas adalah 12 cm. Kemudian kita pilih opsi yang A 7 tambah 4 11, yang B 7 tambah 5 12. Berarti jawabannya benar yang B. Berikutnya kita akan menentukan pasangan jari-jari dari kedua lingkaran tersebut dengan menggunakan cara yang lain. Untuk itu kita perhatikan pada gambar di atas untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan. Yang pertama, kita perhatikan ruas garis FI. Ternyata tegak lurus dengan jari-jari pada lingkaran yang besar PF dan jari-jari pada lingkaran yang kecil QI. Kemudian kita dapat memperpanjang ruas garis PF menjadi PZ, sehingga PZ sama dengan QI. Kemudian kita hubungkan titik P dengan Q, kemudian dari Q ke titik Z. Untuk lebih jelasnya, kita lukiskan ruas garis ZQ, garis tambahan. Ini gambar setelah kita buat ruas garis ZQ, yaitu garis bantu untuk menentukan pasangan jari-jari lingkaran tersebut. Oke, yang pertama kita fokus dulu pada segi 4 FIQZ. Ruas ZQ, garis bantu, sejajar dengan ruas
FI. Akibatnya, panjang ruas garis ZQ sama dengan panjang ruas garis FI. Kemudian, ruas garis FZ sama dengan ruas garis IQ R2. Kemudian, sudut FZQ adalah sudut siku-siku, yang siku-sikunya di titik Z. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan pada segi 4 FIQZ. Kemudian kita fokus pada segitiga PQZ. Nah, setelah dihubungkan dari titik Q ke titik Z, dari Z ke F, kemudian nyambung ke titik P, ini membentuk segitiga siku-siku, yang siku-sikunya di titik Z. Nah, dari sini kita akan mudah menentukan panjang jari-jari dari kedua lingkaran tersebut, yaitu dengan menghitung panjang ruas garis PZ dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kita misalkan ruas garis PZ sebagai sisi alas dari segitiga siku-siku PQZ, kemudian ruas garis ZQ sebagai sisi tinggi dari segitiga siku-siku PQZ, dan ruas garis PQ sebagai sisi miringnya. Untuk itu, PZ sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi ZQ kuadrat. Akar panjang PQ yaitu jarak antara kedua pusat lingkaran 20 cm dikurangi panjang ZQ sama dengan panjang FI 16 cm. 20 kuadrat 400 dikurangi 16 kuadrat 256. Akar 400 dikurangi 256 144. Akar kuadrat dari 144 12 cm. Nah, ternyata dengan menggunakan cara ini kita lebih mudah menentukan panjang jari-jari kedua lingkaran tersebut. Akan tetapi kita perlu menganalisis gambarnya dengan baik.